Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Aditya Nugraha Putra dengan nomor NIM 232410102086 dari kelompok D13. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas BASDA modul 3, 4, dan 5. Di nomor 1, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita kita dapat menggunakan query select from supplier, maka kita akan dikeluarkan daftar semua supplier dari tabel supplier, seperti supplier ID, company name, contact title, address, dan city. Selanjutnya nomor 2, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti nomor 1, kita hanya perlu menggunakan query select from customer, maka kita akan dimunculkan semuanya dari tabel customer, seperti customer ID, company name, contact title, address, dan city. Selanjutnya, nomor 3. Di nomor 3, kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Tidak seperti nomor 1 dan 2. Di nomor 3 ini kita secara spesifik diminta untuk menampilkan produk ID, product name, unit price, sama unit in stock. Jadi kita hanya perlu menggunakan select product ID, product name, unit price, unit in stock, from product. Maka yang keluar outputnya akan seperti ini. Hanya 4 yang kita diminta untuk menampilkan. Karena kita hanya select product ID, product name, unit price, unit in stock dari produk. Sehingga outputnya seperti ini. Product ID, product name, unit price, unit in stock. Nggak ada yang lain-lain. Selanjutnya, nomor 4. Kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sama seperti nomor 3 tadi, kita kita secara spesifik untuk diminta untuk menampilkan hanya 4 itu saja. Nggak semuanya di tabel supplier. Maka kita menggunakan query seperti ini. Select supplier ID, company name, country, phone, from suppliers. Sehingga outputnya bakal seperti ini. Cuma 4 saja. Supplier ID, company name, country, sama phone. Sama seperti nomor 3 tadi. Selanjutnya, tampilkan ID produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom, ID produk, terus yang kedua sesuai nama kolom aslinya, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, kalau di nomor 5 ini agak berbeda ya. Kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta semua stok semua barang, tapi kita mengubah namanya. Jadi, maka query-nya tuh bakal seperti ini. Select from product, select product ID, as ID product, product name, soalnya yang product name ini nggak perlu dirubah ya, sesuai nama kolom asli. Unit price, as harga, ini, sama unit in stock, as stok barang. From product. Maka output, kenapa kita memakai S? Soalnya S ini bakal ngubah si ini, produk ID-nya dirubah jadi ID produk namanya. Sehingga outputnya tuh bakal seperti ini. ID prod atau ID produk lah ya. Product name tetap, soalnya kita nggak menggunakan S nih, product name ini nggak dirubah sama sekali. Sehingga bakal stay di ID product name, unit price jadi harga, unit in stock menjadi stok barang. Seperti ini outputnya. Selanjutnya nomor 6. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person sesuai supplier, semua supplier dengan nama kolom, yang supplier ID tetap, nama nama perusahaan ini ganti, terus country-nya tetap, lalu kontak personnya as kontak personnya tetap. Maka query-nya terus bakal seperti ini. Select from supplier, select supplier ID, tetap karena kita nggak diminta untuk merubah. Terus company name diganti menjadi nama perusahaan, nama perusahaan. Terus country tetap karena kita gak diminta untuk ganti. Nah, ini kontak personnya, kontak title diganti jadi kontak person. Maka sesuai hasil outputnya seperti ini. Supplier ID, nama PRSA atau nama perusahaan, country tetap sama kontak person. Kontak title jadi kontak person. Selanjutnya nomor 7. Modifikasikanlah kode E dengan mengubah format tangga menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka. Angka 4 digit. Maka query-nya bakal seperti ini.
Select first name and last name. Ini gunanya untuk menggabungkan ya ini. Jadi S nama lengkap. Jadi first name last name digabung lalu dirubah jadi nama lengkap. Birth date kita ganti jadi nama tanggal lahir. Terus yang terakhir date atau hari sekarangnya ini to chart now, month, day, year. Year-nya kenapa 4? Soalnya kita diminta untuk mengisikan angka 4 digit. Nah terus row-nya ini diganti menjadi sekarang from employees. Maka outputnya bakal seperti ini. First name, last name, nama lengkap itu digabung. Nih first name-nya Nancy, Davolio. Nancy, last name-nya Davolio. Digabung. Terus birth date atau tanggal lahir diganti seperti ini. Nah, terus yang nomor 3 ini yang date sehari sekarang ini diganti sekarang. Terus output dalamnya juga dirubah dari month-nya ini 05, terus day-nya 19, year-nya 2024. Nah, ini kenapa ini 4 digit sendiri? Soalnya di sini nih y-nya ini ada 4, sehingga jadi di sininya juga 4 sendiri. Kalau dilihat kan soalnya yang month cuma 2, day-nya 2, year-nya 4. Selanjutnya nomor 8. Modifikasikanlah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, harinya jadi nama, tahunnya angka tapi 2 digit. Select first name, nama lengkap, birthday, tanggal lahir, to chart now. Ini salah ya, tapi nggak apa-apa dah. Sudah. To chart now, date, month, the year, sekarang. Outputnya bakal seperti ini. Selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Select from employees, karena kita akan memilih dari employee. Lalu select employee ID, birth date, tanggal lahir, karena kita ingin merubah birth date-nya. Terus hire date, tanggal mulai kerja, karena kita ingin merubah nama hire date ini jadi tanggal mulai kerja. Terus age, umurnya saat masuk kerja ini hire date sama birth date digabung, terus dirubah namanya usia saat masuk perusahaan from employees, sehingga outputnya bakal seperti ini. Employee ID, birth date jadi tanggal lahir, terus hire date tanggal mulai kerja. Nah, ini hire date sama birth date digabung jadi masuknya, terus dirubah jadi usia saat masuk perusahaan. Outputnya bakal jadi sini. Ini si employee 9 jadi 28 years, employee 1 jadi 43 years, foreman 24 days. Selanjutnya nomor 10, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Itu kita query-nya seperti ini, select from employees, select employee ID, nggak dirubah, tanggal mulai kerja, 1992 ini, hire date jadi tanggal mulai kerja, terus tanggal sekarang, ini now, diganti tanggal sekarang, masa kerja sampai saat ini, it's now hire date, masa kerja sampai saat ini. Di it's from employees, maka outputnya bakal seperti ini. Si employee ID tetap, tanggal mulai kerjanya atau hire date-nya jadi tanggal mulai kerja, terus now-nya jadi tanggal sekarang, masa kerja sampai saat ini itu gabungan antara age, terus now and hire date, terus diganti masa kerja sampai saat ini. Selanjutnya nomor 11, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Pertama, select from employees, select employee ID, hire date as tanggal mulai kerja, now as tanggal sekarang, it's now hire date as masa kerja sampai saat ini, from employee. Maka outputnya bakal seperti ini. Employee ID, tanggal mulai kerja, hire date as tanggal mulai kerja, terus now as tanggal sekarang, terus it's now hire date as masa kerja sampai saat ini. Selanjutnya, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity per unit price dari tabel order details. Pertama, select from order details, lalu select order ID, nilai order ID, soalnya nilai order ID, quantity, tetap, unit price harga satuan, terus quantity dikali unit price nilai total. From order detail, maka outputnya bakal seperti ini. Nilai order ID, quantity tetap, harga satuan dari unit price, terus nilai totalnya ya gabungan antara quantity plus unit price dikali. Jadi nilai totalnya bakal output seperti ini. Selanjutnya, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit, on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Select from produk dulu.
Lalu kita select product ID as ID product karena kita ingin menampilkan product ID menjadi ID produk. Unit price jadi harga per unit, unit on order jadi jumlah dipesan, terus unit on order dikali unit price as nilai dipesan. Jadi ini total dari unit on order sama dikali unit price. Outputnya bakal seperti ini. Kan ID produk ID jadi ID produk, harga per unit jadi 18, jumlah dipesannya jadi eh, unit on order jadi jumlah dipesan, terus nilai dipesan ini unit on order dikali unit price, terus dirubah jadi nilai dipesan from produk tentunya. Selanjutnya nomor 14. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, atau nilai quantity unit price dari tabel order details. Query nomor 1 yaitu select from order details. Select order ID as nilai order ID. Soalnya kita ingin merubah order ID jadi nilai order ID. Kuantitinya tetap, karena kita nggak ingin merubah quantity. Unit price as harga per unit. Kalau kita ingin merubah unit price-nya jadi harga per unit. Quantity plus unit price as nilai total from order details. Ini jadi kita ingin mengkalikan quantity sama unit price sehingga nanti terus hasilnya itu bakal jadi nilai total. Dirubah as nilai total from order detail. Jadi output query-nya seperti ini. Order ID jadi nilai order ID tentunya. Terus quantity jadi ya quantity, soalnya kita nggak merubah. Unit price jadi harga per unit. Sama ini nilai total adalah quantity dikali unit price, maka bakal keluar output jadi nilai total ini. Kenapa nilai total? Soalnya kita berubah jadi S nilai total ini. Selanjutnya nomor 15. Tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari berurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Maka kita menggunakan query select from employees, select last name, first name, age, now, hire date, as lama bekerja. From employee, order by ini untuk mengurutkan dari nama akhir. Sehingga bakal jadi output seperti ini. Last name, first name lama bekerja, Soyama, Peacock, Clever King, King, Fuller gitu. Soalnya order by ini untuk mengurutkannya. Next, nomor 16. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 20%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Maka kita gunakan query seperti ini. Select from product, select product name, unit price as harga, unit price dikali 0,75, as diskon 25%, from product, order by unit price, description, product name. Maka outputnya bakal seperti ini. Product name-nya kayak product name tetap, terus unit price dikali harga, terus diskon 25%-nya ini setelah didiskon dari unit price dikali 0,75, terus diganti 25%. Lalu ini urutannya dari harga yang paling mahal setelah sudah didiskon. Jadi diskonnya, jadi sepertinya quote Deblaye ini, kan harganya 263. Nah, tapi setelah dapat diskon 25%, dia jadi 197,625. Nah, terus kenapa dia paling atas? Soalnya dia nih yang paling mahal. Kan urutannya dimintanya dari deskripsinya from yang paling mahal. Otomatis bakal seperti ini. Seperti urutannya sudah sesuai harganya ya 197. Terus yang di urutan 7 termal dari Turiger Rose Brown 92 bla bla bla, banyak banget ini. Terus nomor 3 97 jadi 972,5 setelah diskon dan termahal terdiam. Seperti ini urutannya. Soalnya diminta dari harga real paling mahal ke yang murah setelah didiskon dari 25%. Sekian presentasi dari saya. Untuk modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tarik Firdausi dengan akhir NIM 2043 akan melanjutkan soal selanjutnya yaitu soal 18 modul 4. Tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kodenya yaitu select bintang from product yang dimana discontinue sama dengan 1. Select bintang from product yaitu untuk menampilkan semua tabel dari produk di mana discontinue sama dengan 1. Discontinue sama dengan 1 yaitu tabel produk yang tidak diproduksi lagi sama dengan benar. Maka akan ditampilkan. Outputnya yaitu produk ID, produk name, supply ID, category ID, dan lain-lain.
Kemudian yang selanjutnya nomor 19 yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, sebagai alamat lengkap dan dipisahkan dengan koma dari alamat customer, dari tabel customer, yang dimana customer tidak berasal dari Kanada. Tanda kurang dari dan lebih dari adalah representasi dari kurang dari tidak sama dengan. Maka punya yaitu ID yang dari customer ID, nama perusahaan dari company name, dan alamat lengkap dari ketiga tadi, address city dan country yang dipisahkan dengan koma. Contohnya di sini yaitu dalam alamat lengkap yaitu ABR SDR 57 yang merupakan alamat dari customer, dan Berlin City dari kota dari customer, dan Germany yaitu negara dari customer. Kemudian yang nomor 20, model 4, tampilkan supplier yang mana nama perusahaannya mengandung kata LTD. Untuk mencari kata LTD menggunakan ini apa namanya? Persen. Bodinya itu select bintang from supplier yang dimana company name like persen LTD persen. Outputnya yaitu cuman menampilkan bagian dari tabel, sumber ID, company ID, contact name, contact detail, address, city, region, dan postal code, tanpa menampilkan dari isi dari tabel tersebut. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari pertama last name-nya. Select bintang from employee yang dimana where lower substring first name satu kurang dari lower substring last name. Di mana first name first name hurufnya lebih kecil dari last name hurufnya, maka akan ditampilkan employee name, first name, title of country, state, birthday, address, dan city, yang dimana last name-nya lebih besar dari first name-nya. Contohnya dari sini yaitu Fuller dan Andre, di mana Fuller ini last name substring-nya lebih besar dari Andre. Kemudian ada nomor 22 modul 4 yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Buatnya itu select bintang from supplier untuk menampilkan semua tabel dari supplier yang dimana substring company name sama dengan flower substring contact name. Di sini ditampilkan ada satu yaitu company dan contact name-nya sama yaitu Mayumi. Kemudian nomor 23 modul 4 tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Keluarnya itu select bintang from employee yang dimana hire date atau tanggal masuknya lebih dari 10 Desember 1992. Contohnya di sini yaitu Margaret yang hire date-nya 3 Mei 1993 yang dimana 3 Mei lebih dari 10 Desember 1992. 24 tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kemudian yaitu select bintang from orders untuk menampilkan semua tabel dari orders yang dimana sebagai kurangnya ordernya lebih dari 10. Outputnya yaitu order ID, customer ID, employee ID, order date, record date, dan ship date, dan lain-lain. Kita ambil contoh di sini ship date-nya 16 Juli 1996 dan order date-nya 4 Juli 1996. Di mana jarak antara ship date dan order date-nya berlangsung 12 hari, yang mana memenuhi untuk perintah di where ship date kurangi order date lebih dari 10, maka akan ditampilkan output seperti ini yang lebih dari 10 hari. Kemudian nomor 25 tampilkan produk yang discontinue atau tidak produksi atau yang stoknya sama dengan 0. Wordnya itu select bintang from product yang dimana barang yang tidak diproduksi maka sama dengan benar atau stoknya sama dengan 0.
outputnya yaitu product ID, product name, supply ID, category ID, quantity per unit, unit price, unit stock, unit order, pre-order, discontinue. Kita ambil contoh di sini untuk quantity, untuk unit in stock. Unit in stock di sini adalah sama dengan 0. Contohnya itu product name Chai. Unit in stocknya 39. Maka unit in stock di sini tidak memenuhi dari unit in stock sama dengan 0. Maka kemungkinan lain discontinue-nya maka barang tersebut tidak diproduksi lagi. Itulah alasan mengapa produk name Chai ditampilkan di dalam output karena dari discontinue-nya sudah tidak diproduksi lagi dan walaupun unit stoknya lebih dari 0. Nomor 26, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Select bidang from product, yang dimana untuk menampilkan semua produk di mana reorder level kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100 akan menampilkan salah satu dari perintah ini untuk reorder kurang dari 10 atau unit in stock-nya lebih dari 100. Outputnya itu produk ID, produk name, supply ID, kategori ID, dan lain-lain. Kita ambil contoh di sini yaitu unit in stock order levelnya kurang dari 10 yaitu 0, maka memenuhi syarat untuk OR walaupun unit in stock-nya mau itu lebih dari 100 atau kurang dari 100 tetap dimasukkan di dalam output karena memenuhi salah satu syarat untuk perintah OR. Nomor 27 model 4 yaitu tampilkan nama masa kerja setelah usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Dengan cara select first name dari tabel employee, current date, min hire date, atau data saat ini dikurangi data ketika karyawan tersebut masuk. Sebagai kedua data ini akan dimasukkan ke dalam data baru yaitu masa kerja, current date, dan min date akan dimasukkan dalam tabel usia dari tabel employee yang dimana current date atau data saat ini dikurangi data saat pegawai itu masuk lebih dari 35 tahun. 365 di sini merepresentasikan hari dalam 1 tahun atau current date kurangi date lebih dari 60 tahun. Outputnya adalah first name, masa kerja, usia. Masa kerja yang dari current date min hire date, usia dari current date min birth date. Nomor 28 modul 4 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan it. Query-nya itu select bintang from employee yang dimana city dari pegawai atau employee tersebut berasal dari London, Seattle, atau Tacoma. Jika tidak berasal dari London, Seattle, atau Tacoma, maka tidak akan muncul dalam output. Contohnya di sini yaitu Nancy Dafolio yang enggak ada di sini. Intinya Nancy Dafolio jika tidak tinggal di London, Seattle, maka dia tinggal di Tacoma. Makanya Nancy Dafolio muncul dalam output query tersebut. Nomor 29 yaitu tampilkan orders yang terjadi 20 Desember 1996 yang harus dikabulkan paling lambat 20 hari setelah order. Select bintang from orders untuk menampilkan semua tabel dalam orders yang dimana zip country dan bersih italic. Jika tidak bersih italic maka tidak akan ditampilkan dalam output dan ordernya di antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Maka punya order ID, customer ID, employee ID, order date, record date, ship date, dan lain-lain. Contohnya kita ambil ini ship date-nya yaitu 8 Januari 1997. Salah. Kita ambil ordernya itu 3 Januari 1997 yang dimana itu di antara kedua tanggal ini dan ship counternya kalau dia berhasil maka Itali. Oleh karena itu customer ID AGAA muncul dalam output query ini. Kemudian untuk nomor 30
Model 4 yaitu tampilkan produk discontinue atau tidak diproduksi yang stoknya masih lebih dari nol. Select bintang from produk untuk menampilkan semua produk yang dimana produk yang tidak diproduksi maka akan sama dengan benar dan unit stoknya lebih dari nol. Di sini menampilkan 6 tabel produk ID, produk name, supply ID, category ID, quantity per unit price, unit in stock, unit order, order level, discontinue. Walaupun di sini discontinue, contohnya kita ambil di sini discontinue dari produk name chai yaitu diskon unit in stock. Unit stoknya adalah 39, ya, memenuhi syarat pertama yaitu lebih dari nol, maka maka barang tersebut juga akan tidak diproduksi lagi karena muncul dalam output hari ini. Untuk nomor 31, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kodenya itu select bintang from produk untuk menampilkan semua produk yang dimana dari tabel produk kita ambil produk ID yang ID-nya genap dan unit price-nya lebih dari 5. Produk ini akan ditampilkan dalam output query ini. Aduh, kemudian nomor 32 yaitu tampilkan produk yang harganya kisaran 5 sampai 10 dolar menggunakan Bitcoin. Kemudian yaitu select bintang from produk untuk menampilkan semua tabel dalam produk yang dimana harga barangnya di antara 5 sampai 10. Outputnya itu produk ID, barang name, supply ID, kategori ID, quantity per unit price, unit in stock, in order, unit level, dan discontinue. Kita ambil di sini yaitu produk name dari Anisit Syrup. Unit price-nya adalah $10 yang mana $10 memenuhi dari perintah di antara 5 sampai 10. Kemudian nomor 33, tampilkan orders yang setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Pokoknya itu select bintang from orders yang dimana orders menampilkan semua tabel dari orders di mana ordernya lebih dari 25, 12, 1, 9, 96 dan shipmentnya dikurangi ordernya di antara 20 sampai 30 hari. Outputnya demikian, order customer, employee, order recorded, dan lain-lain. Kita ambil di sini yaitu ship date-nya 30 Januari 1997 dan ordernya 7 Januari 1997. Jika dibandingkan maka jarak antara ship date dan order date 27 hari. 27 hari masuk dalam di antara 20 sampai 30, maka memenuhi syarat pertama. Kemudian untuk order date-nya yaitu lebih dari 25 Desember 1996. Ya di sini customer ID OTTIK ini order date-nya yaitu 7 Januari 1997 yang dimana lebih dari tanggal yang disyaratkan maka muncul dalam output hari ini. Kemudian nomor 34, tampilkan orders yang harus dikirimkan ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Koordinatnya yaitu select bintang from orders where shipped country in Brazil or Italy. Jika tidak kedua negara ini maka tidak akan muncul dalam output dan ordernya di antara 20 Desember 1996 dan 20 Desember 1997. Maka akan ditampilkan data output order ID, customer ID, employee ID, dan lain-lain yang dimana kodenya yaitu Brazil dan Italia dan di antara tanggal ini, kedua ini. Contohnya kita ambil customer ID MGYAA. Order date-nya yaitu 3 Januari 1997 yang dimana di antara kedua tanggal ini maka akan dimunculkan dalam output. Sekian dari saya, untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Syahril Rafki. Saya akan melanjutkan tentang tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini ada select bintang form order, yaitu untuk menyelek semua atribut pada entity order, yang di mana di bagian nomor 2 where ship country in Brazil, Italy, and order date between 1996 12 sampai 12 Desember itu Desember, tanggalnya adalah 25, dan 1997 Desember tanggalnya 25. Yang diartikan bisa jadi yang di mana ship country di bagian atribut ship country yang mempunyai Brazil dan Italia, dan order date-nya di antara 1996 Desember 25 sampai 1997 Desember 25. Nanti dia akan menampilkan beberapa tabel seperti berikut. Di sini sudah disaring, hanya ada bisa Brazil dan Italia. Lalu untuk order date-nya juga sudah disaring dari 1996 sampai 1997 aja. Lalu ada tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Itu sini adalah select bintang from employees where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York, and current date dikurangi birth date between 50 dikali 365 and 60 dikali 365. Oke, yang di sini berarti kita menampilkan semua tabel pada entity employee, yang di mana city sama dengan Seattle atau city sama dengan New York, dan current date dikurangi birth date, yaitu date sekarang dikurangi dengan tanggal lahir employee-nya. Di antara ini mungkin ada kesalahan, seharusnya ini ada 50 dan 60 saja. Nggak usah dikali 365. Mungkin ada typo dari PPT-nya. Oke, bisa di next dulu ya. Lalu ada tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Sini ada select P untuk mengaliaskan product name, lalu ada P untuk mengaliaskan unit price, lalu ada C untuk mengaliaskan kategori name. From product name, from product name, join kategori name on product name di atribut kategori ID-nya diganti dengan kategori name bagian kategori ID-nya untuk menggabungkan tabelnya. Lalu ada order by C, harusnya order by kategori name ASC, nggak usah ditulis, mungkin sudah terurut. Lalu memunculkan tabel seperti berikut. Oke. Lalu ada tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Di sini ada select C alias dari company name, O alias dari order ID, terus ada O alias dari order date. From customer, bagian entity customer, di bagian company name, join order ID on company name di bagian atribut customer ID itu diganti dengan bagian di
diganti menjadi order di bagian customer ID. Lalu ada order by untuk mengurutkan dari A sampai Z. ASC. Lalu ada tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini ada select O, order ID, lalu ada O alias dari order date, lalu ada OD, product ID. Di sini ada form order O menjadi entity O dialiskan menjadi order. Lalu ada join order details OD, yaitu OD adalah alias dari order detail. Yang dimana on order dot order ID di bagian atribut order ID-nya diganti dengan order details order ID. Lalu memunculkan tabel seperti berikut. Lalu ada tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Select O.order ID, O order date, P product name, OD dot unit price. Form order O, order dialiskan menjadi O lagi. Join order details, dialiskan menjadi order details menjadi OD. On order dot attribute order ID sama dengan order details dot attribute order ID. Di join lagi dengan products dialiaskan menjadi P. On order details product ID diganti dengan products dengan atribut yang diganti adalah product ID. Lalu munculkan tabel seperti berikut. Lalu ada tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini ada select e.first name digabung dengan e.last name, dikasih jarak spasi 1, dialiaskan atributnya menjadi nama lengkap. Lalu ada territory description as territory, dialiaskan menjadi territory. Ini harusnya nggak usah tanda petik juga bisa. Lalu ada form employees, dialiaskan menjadi E. Digabungkan employee territories, dialiaskan jadi ET. Lalu employees di atribut employee ID-nya diganti dengan employee territories, employee ID-nya untuk digabungkan. Lalu ada join territories aliasnya T on employees territory dot territory ID-nya digabungkan dengan territories di territory dot ID-nya. Lalu munculkan tabel seperti berikut. Lalu ada tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini ada select company name as nama penerima alias nama penerima, O.order ID, O.order date, S.company name as nama pengirim. Dialiaskan menjadi nama pengirim. Form customer C dialiaskan menjadi C, join orders dialiaskan menjadi O, on customer underscore ID digabungkan dengan order.customer ID. Lalu ada join shippers dialiaskan menjadi S, on O order.ship via sama dengan shipper, entity shipper digabungkan order di bagian atribut ship via digabungkan dengan shipper.shipper ID. Lalu menunjukkan tabel seperti berikut. Lalu ada tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini ada select as.company name, dialiaskan menjadi nama supplier. Lalu ada c.category name, dialiaskan menjadi kategori. Form entity supplier, dialiaskan menjadi S. Lalu ada join digabungkan product alias P. Di bagian entity
s.attribute supplier underscore ID digabungkan dengan product dot attribute supplier ID. Digabungkan lagi entity kategoris alias C on P products dot kategori ID digabungkan dengan kategori dot attribute kategori underscore ID. Belum tampilkan entity berikut. Oke, lalu ada tes. Oke, lalu ada tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Di sini ada select p.product name, p.unit price, p.kategori ID. P adalah alias dari products dan from products P ini mengambil entity products dialiaskan menjadi P. Lalu digabungkan dengan kategori alias C on p.kategori underscore ID sama dengan kategori underscore ID. Yang dimana c.kategori underscore name sama dengan beverage dan products.unit price-nya kurang dari 10. Lalu select ini mungkin ada kesalahan dari product name kategori yang kategorinya beverage. Oke, mungkin ada kesalahan di bagian C dot harusnya enggak benar di bagian kategori dot kategori underscore name sama dengan B. Oke, ini kesalahan tulisan ya. Harusnya B E beverage. Mohon maaf atas kesalahan dari tim kami. Seharusnya menampilkan tabel di sini. Mungkin ada kesalahan penulisan di tim kami. Bisa di next. Lalu ada tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Di sini ada select c.company name, o.order underscore ID, o.order underscore date. From customer dialihkan menjadi C, join orders dialihkan menjadi O, on customer.customer underscore ID sama dengan orders.customer underscore ID. Yang dimana c.customer.country sama dengan USA dan o.order date kurang dari 1997 Januari tanggal 1. Ini date-nya dijadikan string ya. Lalu ada order by diurutkan as di bagian orders.order date-nya. Bisa lihat dari tabel ini. Ini select bintang customer. Seharusnya nggak ada ya guys. Ini buat pengecekan lah. Lalu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Setelah di sini ada select c.company name as customer underscore name, o.order underscore ID, o.order underscore date as company name,
dialiaskan menjadi shipper underscore name. From customer dialiaskan jadi C, join orders dialiaskan menjadi O on customer.customer ID digabungkan dengan orders.customer underscore ID. Digabungkan lagi di shippers dialiaskan menjadi S on orders.ship via digabungkan dengan shippers underscore ID. Lalu digabungkan lagi dengan employees dialiaskan menjadi E on customer.country digabungkan dan diganti dengan employees.country yang dimana order underscore date lebih besar dari 1997 Januari tanggal 1 dan employees.employee underscore ID-nya sama dengan employee orders.employee underscore ID. Lalu diurutkan berdasarkan order date. Di sini bisa dilihat dari tabelnya. Ini semua lebih besar dari 1997 Januari tanggal 1. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Select s.company name as supplier underscore name, c.category name, from suppliers dialihkan menjadi S, digabungkan dengan produk alias P, on supplier underscore ID sama dengan products.supplier underscore ID. Digabungkan dengan kategoris alias C, on P products.category underscore ID digabungkan dengan kategoris kategori underscore ID. Yang dimana P products.unit price itu lebih besar sama dengan dari 5. Yang berarti 5 diikutkan di sana. Dan products juga products di atribut unit price-nya juga lebih kecil sama dengan dari 10. Jadi 10 dimasukkan di sana juga. Di sini muncul tabel seperti ini yang hanya sampai 5-10 dolar saja. Jika E1 many dan E2 dan NO, jika entity 1 many dan entity 2 one, tunjukkan key di entity 1 dan entity 2 yang digunakan untuk menjoin entity 1 dan entity 2. Manakah yang menjadi manajer? Tabel E1 atau E2? Oke, di sini kita select dulu entity 1.employee underscore ID, entity 1.first name, digabungkan dengan last name-nya, dialiaskan jadi nama pegawai, entity 2, first name, entity 2 last name, dialiaskan jadi nama manajer. Form employees entity 1, lalu dijoin dengan employees entity 2. On entity 1 report underscore 2 sama dengan entity 2 employee underscore ID. Tunjukkan key di 1 dan 2 untuk join. Oh, oke. Untuk yang menjadi manajer itu adalah entity 2-nya. Lalu di bagian pegawai itu di entity 1-nya. Yang digunakan untuk menjoin yaitu adalah entity 1 yang dijoinkan dengan employees pada entity 2-nya. Karena entity 1 itu bersifat many dan entity 2 itu adalah one. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika nggak mungkin dong si pegawai itu hanya satu dan manajernya itu ada banyak. Itu pasti manajernya itu sudah one dan pegawai itu selalu many. Lalu ada tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Di sini gabungkan lagi nama pegawai dan nama manajer from employees S1. Lalu ada left join untuk menjoin
nama pegawai ke left employees E2 on E1 dot reports underscore to sama dengan digabungkan entity 1 reports di bagian atribut reports underscore to digabungkan dengan entity 2 employee underscore ID. Lalu sudah terlihat nama pimpinannya pada nama lengkap employee dan juga nama lengkap pada nama manajernya. Sini ada Nancy DeFolio, manajernya Andre Fuller. Andre Fuller ini dia manajer, jadi gak ada manajernya lagi. Lalu ada Janet Leverly, dia manajernya Andre Fuller, Margaret Peacock, Andre Fuller, Stephen Bostanen, Andre Fuller. Lalu ada Laura Calahan, juga Andre Fuller. Oke. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini ada select E1 dot first name digabungkan dengan E2 last name as employee name. Terus ada koalisi. Ini berarti E2 digabungkan dulu. Itu yang nggak ada manajer, yang nggak ada manajernya, dialaskan manager underscore name. Lalu ada koalisi ini untuk buat kualifikasi ya gitulah, kualifikasi untuk mencari yang nggak ada manajer atasannya. Lalu ada form diambil dari form employees 1. Lalu ada full outer join employees E2 on E2.reports itu dijoinkan dengan E2.employee score ID. Yaitu yang bergunanya buat lalu full outer join ini digunakan untuk menggabungkan left outer join dan right outer join yang fungsinya untuk menggabungkan semua baris dari kedua tabel. Jadi ada beberapa tabel yang outputnya akan bernilai 0. Seingat saya, ya ini di tabelnya ada 0, 0, 0, 0, 0. Di sini ada order by manager underscore name, dan juga di order by gun juga dia employee underscore name. Di sini sudah kelihatan employee name. Sini sebelumnya Margaret Peacock, Andre Fuller. Di sini ada 0, berarti tidak mempunyai employee name di bagian manager name-nya. Di sini ada Andre Fuller yang melibatkan no manager karena dia adalah manager. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok BASDA D13. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas juga. Minta tolong dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.